Bayangin, lo dilahirkan ke dunia ini, tapi nggak ada yang ngomong sama lo. Nggak ada yang nyentuh lo, dan nggak ada yang peduli sama lo. Bukan karena mereka jahat, tapi karena ini adalah bagian dari eksperimen. Dan yang lebih mengerikan, hasil eksperimen ini menunjukkan sesuatu yang bikin ilmuwan ketar-ketir. Pegang erat-erat B, soalnya makin dalam kita nyelam, makin gelap. Ya waso di kata Muji, gimana kabar kalian bre? Semoga masih waras ya. Atau setidaknya cobalah untuk kalian pura-pura waras aja walaupun sekarang lagi gak waras gitu. Oh iya, buat yang baru singgah di sini, perkenalkan gua Kato dan ini tempat gua akan mengungkap takbir gelap, mengangkat hal-hal yang dianggap tabu untuk menjadi layak agar diperbincangkan. Semuanya akan gua kupas setajam. Lo pernah kepikiran gak manusia itu bisa bertahan hidup karena apa? Makanan, mungkin benar, air, bener banget, udara udah pasti. Tapi ada satu hal yang kalau diambil, manusia gak bakalan bertahan. Bukan fisik yang mati duluan, tapi jiwanya bakalan modar. Dan eksperimen kejam ini membuktikan hal itu. Kita mundur ke abad 13, ke era Kaisar Frederick II. Dia punya obsesi aneh, pengen tahu bahasa asli manusia. Tapi cara dia buat nyari jawabannya lebih mirip eksperimen gila daripada riset ilmiah. Di abad ke-13, Kaisar Frederick II ini dari Romawi Suci punya obsesi aneh. Dia pengen tahu kalau bayi nggak diajarin bahasa sama sekali, mereka bakal ngomong bahasa apa? Latin, Yunani, atau malah bahasa Tuhan? Nggak ada yang tahu. Buat nyari jawabannya, dia ngelakuin eksperimen gila. Sejumlah bayi diambil dari ibu mereka, lalu dirawat oleh pengasuh dengan satu aturan. Mereka boleh kasih makan, boleh dimandiin, tapi nggak boleh ngomong, nggak boleh senyum, dan sama sekali nggak boleh menunjukkan yang namanya kasih sayang. Frederick II ini percaya kalau bayi ini dibiarkan tumbuh tanpa pengaruh bahasa luar, mereka bakal otomatis ngomong bahasa asli manusia. Tapi ada satu hal yang nggak dia perhitungkan. Nggak ada satu bayi pun yang bertahan hidup. Satu persatu mereka meninggal, bayi-bayi itu satu persatu mulai meninggal. Bukan karena sakit atau kurang gizi, mereka sehat secara fisik. Tapi tanpa sentuhan, tanpa suara lembut, tanpa kasih sayang, mereka mati begitu saja. Eksperimen ini membuktikan satu hal, manusia gak cuma butuh makanan dan gak cuma butuh udara buat bertahan hidup. Kita butuh kehangatan, perhatian, interaksi. Tanpa itu, tubuh mungkin masih bisa bernapas, tapi jiwa kita mati secara perlahan. Pertanyaannya, kalau bayi bisa mati tanpa kasih sayang, gimana dengan kita, orang-orang dewasa? Di era modern, eksperimen ini nggak berhenti di abad ke-13. Ilmuwan mulai penasaran, kalau bayi bisa mati tanpa kasih sayang, apa efeknya kalau manusia yang lebih tua? Nah, di tahun 1944, di sebuah panti asuhan di Amerika, sekelompok peneliti melakukan studi terhadap bayi yang dirawat dengan kondisi minimal interaksi. Mereka tetap dikasih makan, tetap dijaga kesehatannya, tapi nggak ada pelukan, nggak ada kata-kata lembut, dan apa hasilnya? Bayi-bayi itu mengalami perkembangan yang lebih lambat. Mereka lebih gampang sakit, lebih sering nangis, dan lebih sering nangis lagi tuh, pokoknya lebih sering nangis tanpa alasan. Dan sebagian mengalami kemunduran fisik dan mental. Kasus yang lebih ekstrim terjadi di Rumania. Tahun 1980-an, selama rezim Nicolae Ceausescu, ribuan bayi ditelantarkan di panti asuhan dengan kondisi yang menggenaskan. Mereka tumbuh tanpa perhatian, tanpa diberi makanan yang
bergizi tapi seadanya aja tanpa interaksi sosial. Saat ilmuwan meneliti mereka bertahun-tahun kemudian, hasilnya sangat mencengangkan guys. Anak-anak ini mengalami gangguan emosi yang parah bre. Mereka sulit memahami perasaan orang lain, sulit membentuk hubungan, bahkan beberapa menunjukkan kecenderungan psikopat. Otak mereka secara harfiah berkembang berbeda dari anak-anak yang tumbuh dengan kasih sayang. Jadi, eksperimen Kaisar Frederick II mungkin udah ratusan tahun berlalu, tapi efeknya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Pertanyaannya, kalau manusia bisa rusak karena kurang kasih sayang, kira-kira seberapa banyak orang di sekitar kita yang hidup dalam kondisi seperti itu tanpa kita sadari? Kesepian bukan cuma masalah perasaan. Ilmuwan udah ngebuktiin kalau kurang interaksi sosial bisa bikin otak manusia berubah secara fisik. Sebuah studi di University of Chicago nunjukin kalau orang yang kesepian dalam waktu lama, otaknya mulai masuk ke mode survival. Mereka jadi lebih waspada, lebih curigaan sama orang lain, bahkan lebih gampang ngalami delusi. Ini mirip sama efek psikologis yang dialami orang-orang yang dikurung dalam isolasi bertahun-tahun. Dan kalau lo mikir ini cuma berlaku buat orang yang sendirian di hutan atau di penjara, lo salah besar bre. Di Jepang ada fenomena hikikomori, orang-orang yang memilih mengurung diri di kamar selama bertahun-tahun tanpa interaksi sosial. Mereka nggak keluar rumah, nggak ngobrol sama siapapun, cuman hidup di dunia kecil mereka sendiri. Dan dalam banyak kasus, mereka ditemukan meninggal di kamar mereka sendiri tanpa ada yang sadar selama berbulan-bulan. Udah jadi mayit, udah mengeluarkan bau busuk, baru orang ngeh gitu. Yang lebih serem, hikikomori ini bukan cuma remaja yang kecanduan internet, banyak juga orang dewasa, bahkan lansia yang hidupnya dalam kesepian ekstrim sampai kehilangan kemampuan buat berinteraksi dengan manusia lain. Nggak cuma di Jepang bre, kasus ini juga terjadi di Korea Selatan yang mereka sebut sebagai godoksa, orang-orang yang mati dalam kesepian tanpa ada yang tahu. Bahkan pemerintah Korea sampai harus bikin program khusus buat ngecek orang-orang yang hidup sendirian supaya nggak ada lagi yang meninggal tanpa ditemukan. Jadi kalau bayi bisa mati tanpa kasih sayang, manusia dewasa juga bisa mati karena kesepian. Bedanya, kita nggak selalu sadar kapan itu mulai membunuh kita. Di abad ke-20, para ilmuwan mulai penasaran kalau bayi bisa mati tanpa kasih sayang dan orang dewasa bisa mengalami gangguan mental karena kesepian. Gimana kalau seseorang dikurung dalam isolasi total? Tahun 1950-an, seorang ilmuwan bernama Donald Hebb melakukan eksperimen ekstrim. Dia mengurung beberapa sukarelawan dalam ruangan kecil yang kedap suara dan cahaya. Mereka dikasih makanan, tapi nggak ada suara. Nggak ada kontak dengan manusia lain, dan bahkan mereka harus pakai kacamata gelap serta sarung tangan supaya nggak bisa ngerasain apa-apa. Bayangin lu jadi mereka. Bayangin lu jadi kelinci percobaannya. Hasilnya, dalam beberapa jam, mereka mulai kehilangan orientasi waktu. Setelah beberapa hari, mereka mulai berhalusinasi, melihat bayangan, mendengar suara-suara aneh, bahkan mereka seperti ada seseorang di ruangan yang sama, padahal mereka sendirian. Eksperimen ini akhirnya dihentikan karena dampaknya terlalu parah. Otak manusia ternyata nggak didesain buat bertahan tanpa stimulasi sosial dan sensorik dalam waktu lama. Nah, sekarang ini kan kita hidup di era paling terhubung dalam sejarah. Tiap hari kita ngobrol di media sosial, kirim chat, nonton video, tapi kenapa makin banyak orang yang ngerasa kesepian? Sebuah studi dari Harvard Medical School nunjukin kalau orang yang sering pakai media sosial tapi jarang punya interaksi nyata, otaknya bereaksi sama seperti orang yang mengalami isolasi sosial. Mereka lebih gampang stres, depresi, dan kehilangan kemampuan buat memahami emosi orang lain. Ironisnya, kita makin sering ketemu orang lewat layar, tapi justru makin kehilangan kedekatan yang sebenarnya. Kita lihat foto bahagia orang lain, tapi kita nggak sadar kalau mungkin mereka juga ngerasain kosong di balik layar mereka.
Jadi apa yang akan terjadi kalau seseorang terus hidup dalam isolasi emosional bertahun-tahun? Otak manusia itu plastis, artinya bisa berubah sesuai pengalaman hidup kita. Orang yang lama hidup dalam kesepian mengalami perubahan di bagian otak yang mengatur empati dan rasa percaya. Mereka jadi lebih gampang curiga, lebih gampang takut, dan sulit membangun hubungan jangka panjang. Dalam jangka panjang, kesepian bisa memicu gangguan mental berat loh bro sebenarnya. Meningkatkan risiko penyakit jantung, bahkan memperpendek usia. Sebuah penelitian dari Brigham Young University nunjukin kalau kesepian kronis bisa memperpendek umur seseorang setara dengan kebiasaan merokok 15 batang sehari, sebungkus lebih lah untuk kalau misalkan rokok yang 12 isinya. Jadi di akhir video ini, kalau bayi bisa mati tanpa kasih sayang dan orang dewasa bisa hancur karena kesepian, sebenarnya berapa banyak dari kita yang secara nggak sadar udah masuk ke lubang yang sama? Atau mungkin kalian lo sendiri juga nggak sadar kalau selama ini udah terjebak di dalamnya. Kata Muji, mohon undur diri. See you next video. Adios. Bye-bye. Dalam kegelapan malam ada cerita tentang kejahatan nyata sejarah rahasia. Hati berjumpa mendengar horor, konspirasi dunia tak pernah tidur. Cerita rakyat penuh teka-teki, pengalaman mistis tidak bisa dimengerti.